Oke, halo adik-adik, selamat bertemu kembali ya bersama kakak. Jadi hari ini kita akan belajar matematika lagi. Oke, jadi sebenarnya ini merupakan topik yang sudah kita bahas di pertemuan live meeting ya, live meeting Zoom. Tapi mana tahu dari antara kalian masih ada yang belum paham sepenuhnya. Jadi ingin mengulang gitu ya. Jadi kamu boleh menonton video yang kakak buat ini. Atau kemungkinan pas belajar kemarin ada gangguan jaringan ya, jadi kurang maksimal penyerapan ilmu yang kakak berikan gitu ya. Oke, jadi topik yang akan kita bahas hari ini masih tentang fungsi kuadrat ya. Jadi masih sedikit yang akan kita bahas hari ini, tapi akan kita kupas tuntas ya, supaya kalian lebih jago menyelesaikan soal tentang fungsi kuadrat. Oke, kakak mulai dari bentuk umumnya. Jadi kalian harus ingat bentuk umum dari si fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah si c. Dan ingat, a dan b ini merupakan koefisien, sedangkan si c ini konstanta. Dan si x pastinya variabel. Sudah? Jadi kalau sudah ada x pangkat 2 begini D, itu artinya x kuadrat. Inilah yang menunjukkan bahwa fungsi ini adalah fungsi kuadrat. Lalu kakak akan bahas grafiknya ya. Jadi grafik si fungsi kuadrat ini bentuknya parabola D. Jadi boleh parabola terbuka ke atas, boleh juga parabola terbuka ke bawah. Tapi gambarannya yang kakak berikan kali ini itu parabola yang terbuka ke atas. Sudah? Jadi komponen-komponen yang penting dari si grafik fungsi kuadrat itu yang pertama, kalau kamu mau gambar di koordinat kartesius ya, sudah harus jelas siapa sumbu x, siapa sumbu y. Lalu inilah yang disebut dengan grafik fungsi kuadrat itu di bentuk parabola terbuka ke atas. Lalu ada yang dinamakan dengan sumbu simetri. Sumbu simetri ini yang membagi si grafik fungsi kuadratmu itu menjadi dua bagian sama besar. Sudah? Dan titik ekstrim atau titik puncak ya. Jadi nanti terkadang di soal itu yang dipertanyakan titik ekstrim. Jadi kalau sudah titik ekstrim katanya, maka kamu harus menentukan titik puncaknya. Sebenarnya sama aja ya. Oke, walaupun misalkan grafikmu terbuka ke atas seperti ini, titik puncaknya terletak di bawah, namanya tetap titik puncak. Kemungkinan kalian mikirnya gini ya, puncak itu kan atas, kok bisa sih puncak di bawah? Oke, untuk parabola berlaku dia. Yang namanya titik puncak itu nggak mesti di atas, tapi di bawah juga, ya. Oke, jadi kira-kira begini dia bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Lalu cara menggambarnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sudah, jadi nanti akan kita bahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat kalau diberikan persamaan fungsi kuadrat, ya. Jadi nanti kita akan belajar itu. Tapi hari ini kita akan bahas menentukan komponen-komponen pentingnya dulu, supaya nanti kita bisa menggambar grafik fungsi kuadratnya. Oke? Oke, tadi kakak katakan titik puncak atau titik ekstrim. Ternyata untuk menentukan titik puncak atau titik ekstrim D ada rumusnya. Sudah? Nah, biasanya untuk menyingkat namanya, karena titik, ingat ya kalau titik itu pasti x, y. Kalau titik puncak itu biasa disimbolkan xp, yp supaya lebih singkat penulisannya, ya. Untuk menentukan x puncak itu pakai rumus min b per 2a. Dan perlu kalian ingat, nama si x puncak itu biasa disebut sebagai sumbu simetrinya. Sudah, jadi nanti kalau soalnya bertanya begini, tentukanlah sumbu simetri dari fungsi bla 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 gitu ya. Maka kamu cukup cari xp-nya berapa. Dan ada lagi yang namanya y puncak. Rumusnya itu min b kuadrat dikurang 4ac per 4a. Sudah? Dan nama lainnya nilai ekstrim atau nilai puncak fungsi gitu ya. Maka kalau nanti pertanyaan di soal seperti ini, tentukanlah nilai ekstrim dari gitu ya. Maka kamu cukup mencari y puncaknya berapa.
soal pengantar yang kakak pilih dari 10 soal yang dilampirkan. Dan ini merupakan bagian-bagiannya, misalkan ya soal nomor 1, 2 kan sama tuh, jadi kakak pilih 1. Nomor 2, 4 kan sama juga pertanyaannya, hanya bentuk fungsinya yang berbeda gitu ya. Kakak pilih 1, sama dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya inti-intinya. Oke? Baik, kakak mulai dari bentuk soal pengantar yang pertama. Sudah? Jadi untuk soal pengantar yang pertama diberikan fungsi fx yaitu x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Sudah? Tapi yang dipertanyakan berapa nilai dari f3? Oke? Jadi kalau yang ditanya f3 nanti begini dia. Kan kita punya fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Sudah? Fx. Nah, yang ditanyakan f min 3, artinya si x-nya berubah jadi min 3. Jadi kalau kamu jumpa x, ganti si x-mu dengan min 3. Berarti x kuadrat ini menjadi min 3 kuadrat dikurang 4x dikurang 4 kali min 3. Ingat ya, arti 4x 4 kali x. Sudah? Tambah 2, tambahkan dengan 2. Lalu kuadratkan ini dapat 9, min 4 kali min 3 12, dijumlah tambah 2, maka hasilnya 23. Begitu ya. Oke kakak, rasa ini sih gampang kalian nangkapnya ya, jago-jago kok kalian. Oke, kemudian kakak lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita diberikan fungsi kuadrat juga. Jadi fungsi kuadratnya x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Sudah? Tapi yang dipertanyakan, tentukan titik potong dari si fungsi tersebut kalau memotong sumbu y. Jadi begini mengingatnya, kalau yang dipotong sumbu y, artinya si grafikmu ini deh menyentuh sumbu y ini, maka kalau menyentuh sumbu y yang di sini dia letak titiknya, maka si x-nya bagaimana? Si x-nya di 0. Ingat ya, titik yang ini merupakan titik 0,0. Sudah? Maka kalau yang dipertanyakan titik potong di y, berarti si x-nya sama dengan 0. Sudah? Karena x sama dengan 0, ingat nama lain dari si fx. Jadi ini perlu kakak tekankan ya, supaya tidak bingung. Bisa aja di soal dia ditulis fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Tapi bisa juga ditulis dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi fx itu sama dengan y atau y itu sama dengan fx ya. Oke, nah kalau ditanya memotong sumbu y, x-nya sama dengan 0, maka boleh kakak namain si fx ini jadi y sama dengan f0. Kenapa f0? Karena x-nya sudah 0. Maka f0 berapa? Oke, f0 berapa? Kamu ganti setiap x ya, fx bla bla bla. Maka kalau f0, x-nya ganti jadi 0. Maka ini jadi 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 ditambah 6 ya. Maka karena 0 tambah 0 kurang 0 ini ya, tambah 6, maka hasilnya adalah 6. Jadi dapat dikatakan kalau si y-nya itu sama dengan 6. Sehingga titik potong di sumbu y-nya itu adalah karena si x 0, maka di sini 0, y-nya 6, 0,6. Ingat ya, menamai titik itu x, y, x-nya dulu lalu y-nya. Begitu ya. Oke. Untuk nomor 3. Nah, nomor 3 ini kebalikan dari soal nomor 2. Kalau di nomor 2 itu kan titik potong di sumbu y. Maka untuk nomor 3 kebalikannya titik potong di sumbu x. Jadi kalau pertanyaan itu titik potong di sumbu x, kamu buat y-nya sama dengan 0. Kalau tadi titik potong di sumbu y, x-nya yang 0, titik potong di sumbu x, y-nya yang 0 ya. Oke, karena y-nya sama dengan 0, artinya apa? Fx-nya ini 0. Sudah? Maka kalau fx ini 0, ini menjadi x kuadrat dikurang 5x sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini bentuknya, terbentuk apa ini deh? Persamaan kuadrat ya. Oke, ada lagi yang perlu saya tekankan. Kalau fungsi kuadrat D, itu kan bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c. Sudah? Kalau untuk persamaan kuadrat, ingat kalau persamaan kuadrat kita tetap pakai ax kuadrat tambah bx
X tambah C tapi pakai sama dengan 0 ya. Kalau fungsi tidak dibuat sama dengan 0 gitu. Oke, maka untuk bentuk yang seperti ini kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Maka kalau terbentuk persamaan kuadrat, kamu faktorkan, difaktorisasi, jumpahlah faktornya X dikali X dikurang 5. X dari sini kita dapat berapa? Kakak rasa kalian sudah pintar ya mengenai yang begini. X sama dengan 0 ya. Kalau X kurang 5, berapa X ini sebenarnya? 5, positif 5 ya. Berarti titik potong di sumbu X nya adalah ingat titik X, Y. Nah ketika X nya 0, Y nya 0 gitu ya, 0,0. Ketika X nya 5, Y nya juga 0, maka 5,0 titik yang kedua. Oke, baik, ini soal yang terakhir. Nah, soal terakhir ini sudah merangkum bagaimana menentukan sumbu simetri, bagaimana menentukan nilai ekstrim. Jadi kakak rangkum soalnya, langsung menentukan titik ekstrimnya berapa. Jadi kalau misalkan kalian lihat soal pengantar, ada kakak pisah tuh ya pertanyaannya, tentukan sumbu simetri dari, tentukan nilai ekstrim dari. Oke. Jadi untuk yang terakhir ini kakak rangkum seluruhnya. Jadi kan itu sama aja dengan si titik ekstrim atau titik puncak tadi ya. Oke, untuk soal nomor 4 diketahui kalau si fx itu merupakan x kuadrat ditambah 6x dikurang 3. Sudah? Tapi yang ditanyakan berapa titik ekstrimnya. Jadi ingat titik ekstrim tadi titik puncak. Sudah? Maka yang pertama kamu lakukan supaya kamu bisa pakai rumus yang tadi, cari dulu si A-nya siapa, si B-nya siapa, si C-nya siapa. Sudah? Jadi ingat, A ini merupakan koefisien si X kuadrat. Jadi kalau dilihat di bentuk umum yang tadi, A itu merupakan bilangan yang di depan si X kuadrat. B itu siapa? Bilangan yang di depan si X atau yang ikut si X gitu ya. Maka 6 lah si B-nya. Si C-nya siapa? Konstan tadi yang tidak pakai X. Maka si C-nya negatif 3. Sehingga X puncaknya pakai rumus tadi min B per 2A. Karena B-nya 6, maka ini jadi minus 6 per 2 kali A. Kita sah 1, berarti min 6 per 2 kali 1, maka min 6 bagi 2 ya. Maka dapatlah min 3 untuk si X puncaknya atau sumbu simetrinya. Ya, jadi sumbu simetrinya min 3, X puncaknya juga min 3. Itu namanya berbeda tapi sebenarnya sama aja. Oke, lalu Y puncak. Nah, kita pakai rumus yang tadi yaitu min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Sudah? Tadi A, B, C nya sudah kita tentukan. Tinggal masukin ke rumus min B kuadrat. Karena B nya tadi 6, maka 6 kuadrat dikurang 4AC dikurang 4 dikali A nya yaitu 1 kali C nya minus 3. Sudah? Ingat minusnya masih di luar. Oke, operasikan dulu yang di dalam kurung. Sudah? Lalu kalikan dengan negatif, lalu bagikan dengan 4 kali 1, 4 ya, jadi nanti minus 48 per 4 ini hasilnya. Sudah? Maka min 12 lah nilai dari Y puncaknya. Atau boleh kita sebut nilai ekstrimnya sama dengan negatif 12. Tapi karena yang dipertanyakan di soal adalah titik ekstrim, maka ingat titik ekstrim, titik di mana-mana titik X, Y ya. Maka titik ekstrim menjadi min 3, min 12 XP, Y. Jadi begitu dia kira-kira. Oke? Jadi ini merupakan penjelasan singkat tentang topik yang kita bahas tentang fungsi kuadrat. Ingat ya, ini masih baru permulaan. Jadi hal-hal yang mungkin membuat kamu sakit kepala itu nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh chat kakak ya lewat WA. Oke, baik, selamat bertemu kembali.